Dan sekali lagi kami minta kepada seluruh kawan-kawan aliansi aksi suatu buruh yang ada di daerah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, mari kita kawal Bung Rocky Gerung, walaupun ini tanpa permintaan dari beliau. Saya jamin pastikan bahwa beliau tidak pernah meminta-minta untuk dikawal. Ini adalah bentuk solidaritas kami, itikat kami untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh kawan kita, sahabat kita, guru kita, ya kan, abang kita, Bung Rocky Gerung. Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, ini saya sedang berada di sekretariat kantor Aspek Indonesia, kantor DPP Aspek Indonesia di Kebagusan. Ini tadi saya lihat lagi viral hari ini, peristiwa kawan kita, sahabat kita, abang kita, ya kan, marah dengan situasi yang demikian yang dialami oleh rekan kita Rocky Gerung. Nah, kebetulan hari ini di sini banyak nih tokoh-tokoh buruh yang tingkat nasional yang hadir. Sini ada Bu Mira sebagai tuan rumah, ada Bu Sunarti, ada Bung Deka dari PPMI, ada Bung Jumur Hidayat, ada Bang Jekwan Ketua Majelis Nasional Aspek Indonesia, ada Bung Sabda selaku Sekjen, ada Bu Yanti Emilia Siahaan Sekjen SBI yang viral terus, dan ini juga ada Ketua Umum FSPLM Bung Arif Minardi. Nah, ini kita mau bincang-bincang dulu ini dengan tokoh-tokoh ini. Ini dari Bu Narti dulu ya, Bu Narti. Nah, ini gimana nih Bu Narti? Bung Rocky Gerung digituin, kira-kira gimana Bu Narti ini? Perasaan Bu Narti seperti apa sih? Nah, silakan Bu Narti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sih sebenarnya apa yang menjadi persoalan Bung Rocky Gerung hari ini menjadi memanas. Apakah ini disengaja? Apakah ini untuk mengalihkan isu kan gitu? Sebenarnya apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung itu nggak terlalu berlebihan, tapi jangan hanya dilihat dari sepenggal kata-kata itu. Kenapa sampai Bung Rocky Gerung itu marah? Itu ada deretan-deretan persoalan yang sampai memuncak, yang sampai keluar kata-kata menurut orang lain itu tidak layak, tapi menurut kita sebagai aliansi itu biasa-biasa saja. Karena apa? Mengingatkan seorang pemimpin negara, mengingatkan legislatif yudikatif, ini tidak pernah didengar. Iya, bagaimana seorang Rocky Gerung pun nggak didengar. Tadi disampaikan sebenarnya nggak, ini kan slogan seorang Rocky Gerung mengatakan senyuman Mira dan Narti. Inilah membuat gelak tawa sebenarnya kawan-kawan. Ini yang sebenarnya. Maka saya sih sekarang mengusulkan dari ASB ini layak Rocky Gerung menjadi Capres 2024. Oh ya, calonkan ya? Iya. Kita calonkan aja. Kita calonkan. Iya, kita calonkan. Versi buruh kan gitu dari ASB. Soal ASB itu tidak mempunyai partai, kan kita ini kan sebagai warga negara yang baik, boleh dong kita mencalonkan. Kan itu. Siapa tahu perubahan demi perubahan Ya. yang kuasa mentakdirkan seorang Rocky Gerung menjadi pemimpin negara Republik Indonesia. Itu saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tuan Media. Oh ya, Bu Mira tadi disebut-sebut namanya ini sama Rocky Gerung, katanya seminar itu senyuman Mira dan Sunarti. Gimana nih? Ya. Menyikapi persoalan persekusinya itu loh.
Gitu loh. Ya, jadi kalau saya melihat ini kan kebiasaan yang buruk ya, kalau kelompok orang atau siapapun, golongan siapapun itu dikit-dikit melaporkan, dikit-dikit melaporkan gitu ya. Tidak utuh tuh videonya gitu ya. Jadi melaporkan video yang dipenggal-penggal, hanya sempalan-sempalan atau penggalan-penggalan kemudian dilaporkan. Tapi kalau saya yang hadir di sana juga, saya hadir salah satu peserta yang hadir menyaksikan seminar tadi, sampaikan Bu Narti, adalah seminar konsolidasi buruh Bekasi. Saya memperhatikan betul bahwa sebelumnya Bung Rocky Gerung itu menyampaikan tentang IKN, bagaimana proses IKN, kemudian ada kalimat-kalimat yang kemudian dilaporkan oleh para pihak-pihak tertentu. Jadi saya kira ini satu hal yang tidak sehat ya, bagaimana melaporkan penggalan-penggalan video yang tidak utuh. Ini tolong jangan diulangi lah kalau menurut saya. Jadi semua orang jadi mudah sekali nih kalau penggalan video nggak utuh dilaporkan. Jadi esensi untuk melaporkan seseorang itu, jadi kalau menurut saya nih, bukannya saya kemudian mengintervensi pihak-pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, enggak sama sekali, tolong itu juga diperhatikan. Jadi kalau mau melaporkan ya lihat sebelumnya gitu loh, kalimat apa yang disampaikan dan materi apa yang sedang dibahas atau situasinya sedang apa gitu loh. Jangan penggalan-penggalan atau sepotong-sepotong kalimat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira karena memang momentumnya pada saat itu sedang ada seminar diundang oleh kawan-kawan buruh ya Bekasi, dalam hal ini Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Saya sih berharap juga harus ada nanti informasi yang berimbang gitu ya, dan harapannya nanti juga ada ya solidaritas lah dari kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk Bung Rocky, karena memang pada saat itu beliau Bung Rocky memang sedang kita undang gitu pada acara itu. Nggak usah panik juga ya, nggak usah khawatir penguasa hari ini gitu ya, nggak perlu khawatir. Selama sejarah selama ini dari mulai reformasi lah ya, kemudian sampai kemudian Pak Jokowi berkuasa, aksi buruh itu damai-damai saja loh ya, damai-damai saja, dan tidak ada yang kita kemudian menjadi terprovokasi ya dengan siapapun itu. Jadi kita tentu masih memiliki akal sehat seperti jargon atau juga apa yang selalu slogan digaungkan oleh Bung Rocky. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Mira. Sekarang Tuan Jumur Hidayat. Ya, bagaimana himbauan dan komentar Bung Jumur terkait masalah kasus persekusi Bung Rocky di Bareskrim kemarin? Temanya sekarang adalah tagarnya Save Rocky Gerung. Mantap. Jadi kita marah atas kelakuan yang tidak beradab dari sekelompok orang yang mempersekusi dan melakukan tindakan fisik kepada Rocky Gerung dengan cara mendorong-dorong, dan itu sangat tidak bisa dibenarkan dalam era demokrasi sekarang, kecuali era barbar yang sedikit dengan fisik. Dan kita semua marah, saya marah, dan saya yakin teman-teman yang lain marah, dan kita akan memastikan hal itu tidak boleh lagi terjadi pada sahabat kita Rocky Gerung itu. Dan yang tadi saya sepakat bahwa memang apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah bagian daripada yang kita lakukan untuk berkonsolidasi. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dalam memastikan bahwa ada penguatan argumen atau penguatan pikiran kenapa kita harus berjuang menolak Omnibus Law dan menolak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat ya, yang merugikan rakyat. Alokasi sumber daya keuangan yang harusnya bisa dinikmati oleh rakyat banyak tapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur ya, yang bagus oke, tapi yang sia-sia itu banyak, termasuk diantaranya adalah IKN, KTP cepat dan sebagainya. Bagi kami lebih baik uang itu dibagikan kepada puluhan juta orang yang kelaparan kronis ya, kepada orang miskin, orang papa, daripada dipakai untuk membangun kegiatan yang tidak ada gunanya bagi kesejahteraan rakyat, kecuali untuk keuntungan segelintir orang dengan cara merampok uang negara melalui kegiatan-kegiatan
pembangunan infrastruktur tadi. Jadi kami sefaham dengan Rocky Gerung bahwa itu tindakan yang barbar, kebijakan yang barbar, yang kita sebut kebijakan bajingan dan tolol, dan setelah itu juga pendukungnya itu barbar dengan cara mendorong-dorong Rocky pada saat selesai diperiksa dari Barreskrim. Catat, kita marah terhadap tindakan seperti itu. Rocky Gerung, Anda tidak sendiri, jutaan buruh bersama Anda. Insya Allah kita bersama-sama terus, jangan khawatir. Hidup buruh, hidup Rocky Gerung. Hidup Rocky Gerung. Bu Sabda, langsung aja. Dapat bagian juga nih. Oh iya dong. Iya. Ngomong dong. Jadi kalau tadi Bung Jumhur menyampaikan save Rocky Gerung, kita tambahin lagi nih. Iya. Rakyat bersama Rocky Gerung. Oh iya. Gitu dong. Jadi hashtagnya dua, save Rocky Gerung dan rakyat bersama Rocky Gerung. Karena sebetulnya gini, bangsa ini butuh orang-orang seperti Rocky Gerung. Iya. Bangsa ini butuh orang-orang yang berani menyuarakan suara-suara kritik kepada pemerintah yang hari ini memang sudah kayaknya tuli gitu telinganya gitu ya, karena sudah berkali-kali aksi mulai dari Omnibus Law dulu, bahkan sebelum itu di periode pertama Pak Jokowi PP 78 diterbitkan, kita juga aksi sampai Bung Rusdi ketua MPO aspek juga dikriminalisasi gitu kan. Itu kan sejarah panjang bahwa memang rezim Jokowi hari ini anti kritik gitu ya, karena banyak sekali kemudian tokoh-tokoh kritis itu termasuk Bung Jumhur juga kan salah satunya juga gitu. Ya artinya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia butuh orang-orang seperti Rocky Gerung yang masih mau dan berani menyuarakan suara-suara rakyat di saat rakyat-rakyat kita sedang ketakutan untuk bersuara. Hari ini rakyat kita ketakutan untuk bersuara dan kita butuh orang-orang yang berani menyuarakan kebenarannya, mengkritisi pemerintah untuk menjadi rem bagi pemerintah agar pemerintah juga lebih mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, tidak saja mendengarkan pada kepentingan oligarki atau kepentingan kelompok pemodal. Sekali lagi kami bersama Rocky Gerung dan Save Rocky Gerung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arif Binardi, Ketua Umum FSPLN SPSI. Nah, oke. Ini yang punya acara, nih. Assalamualaikum pemirsa Logika Rakyat di dalam negeri dan luar negeri. Iya, ya memang kita prihatin ya dengan cara-cara orang kalau ngomong debat itu biasa, tapi nggak usah dorong-dorong lah. Itu menurut saya nggak beradab lah, ya kan? Ada perbedaan, kita biasa. Orang yang di ininya presiden nggak bikin laporan kok. Nah, itu kita harus biasakan itu. Di dalam negara hukum itu tempatkan itu dalam porsinya. Kalau kita fans kepada seseorang, ya terus kemudian ketika orang ini jangan begitu, kan udah dilaporin ke polisi, kemudian dorong-dorong dari mana? Karena negara kita negara beradab, ngaku paling Pancasilais, gitu ya. Tapi intinya gini lah, saya setuju dengan tagar Save Rocky Gerung, rakyat bersama Rocky Gerung. Kita akan kawal Rocky Gerung sampai tuntas tas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mantap pemirsa. Mantap ini pemirsa Logika Rakyat. Jadi itu tadi, apalagi pernyataan daripada para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang lagi sedang berkumpul di markas Aspek Indonesia ini. Jadi perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa Rocky Gerung adalah sahabat kami, sahabat kaum buruh Indonesia, khususnya Aliansi Aks Juta Buruh, ya kan? Beliau memberikan banyak masukan,
banyak pertimbangan, banyak logika-logika sehat bagi kaum buruh. Kenapa kaum buruh Indonesia itu harus melakukan perlawanan demi menjaga harkat dan martabatnya sebagai buruh dan rakyat Indonesia yang hari ini tentu saja dibuat tidak berdaulat oleh rejim Jokowi hari ini. Maka dari itu kita ingatkan, dan kita juga sudah mengetahui ini ada foto yang beredar dari yang pelaku kemarin, yang ibu-ibu itu kebetulan dia salah satu caleg dari partai penguasa hari ini, dan tentu saja fotonya sudah kita edarkan di beberapa kawan-kawan untuk memperhatikan, mengamati gerak-geriknya, sehingga nanti ketika Bung Rocky Gerung akan melakukan pemeriksaan, rencananya akan dipanggil lagi katanya tanggal 13 September, maka kita saksikan nanti kawan-kawan Aliansi Aksi Juta Buruh akan datang bersama dengan Rocky Gerung. Dan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan persekusi lagi, kita persilakan, ayo kita ketemu di Barreskrim, dan apapun yang akan terjadi nanti di lokasi ini siap bertanggung jawab. Dan sekali lagi kami minta kepada seluruh kawan-kawan Aliansi Aksi Juta Buruh yang ada di daerah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, mari kita kawal Bung Rocky Gerung, walaupun ini tanpa permintaan dari beliau. Saya jamin pastikan bahwa beliau tidak pernah meminta-minta untuk dikawal. Ini adalah bentuk solidaritas kami, itikat kami untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh kawan kita, sahabat kita, guru kita, ya kan, abang kita, Bung Rocky Gerung. Bahwa Rocky Gerung tidak sendiri. Rocky Gerung bersama buruh Indonesia, Rocky Gerung bersama rakyat Indonesia yang hari ini merindukan keadilan, merindukan kedaulatan itu tegak di negeri Republik Indonesia ini. Sekali lagi, save Rocky Gerung, ya kan, Rocky Gerung bersama rakyat Indonesia. Sampai ketemu nanti di hari dan tanggal yang sudah kita sepakati bersama. Insya Allah kita akan membersamai Bung Rocky Gerung. Demikian laporan dari Markas Sekretariat DPP Aspek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan. Hari ini